Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Lailatul Iza, salah satu dosen pada program studi Psikologi Islam Fakultas Dakwah di Institut Agama Islam Diniyah Pekanbaru. Pada video kali ini saya akan menampilkan video praktik mengajar pada mata kuliah Psikologi Pendidikan pada pertemuan ke-7 dengan tema keberagaman kondisi siswa. Video ini dalam rangka memenuhi tugas PKDP on the job course tahap 2. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat ya. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada pertemuan ke-7 kali ini dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan, nanti kita akan membahas materinya mengenai kondisi keberagaman kondisi siswa di sekolah atau di pendidikan, ya. Nah, tapi sebelum itu Ibu absen dulu nih. Ada al-kata Umar, Asfahana, Cahaya Sakiti, Charlie. Orang yang izin ya, dalam dari kafe, apa nanti tolong pembahasan kita disampaikan ke teman-temannya ya. Oke, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membacakan doa kita dulu ya teman-teman supaya perbedaan kita hari ini menjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Nah, sebelum kita masuk kepada materi kita, Ibu pengen tahu yang siapa teman-teman semua dalam ada yang tidak konsentrasi di dalam kelas ini, masih berpikiran keluar-keluar mungkin maksudnya. Oke, kita explain sebentar ya. Kalau Ibu bilang tepuk pagi, berarti teman-teman tepuknya berapa kali? Oke, kalau Ibu bilang tepuk siang, tepuk sore, kalau tepuk malam, diam apa dia? Tidur, jadi nggak boleh ribut ya. Oke, jadi kalau tepuk malam berarti ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk pagi. Oke, kalau Ibu bilang tidak ada tepuknya, berarti teman-teman tidak boleh tepuk. Tadi bilang tepuk kan? Nah, sekali lagi ya. Oke, tepuk pagi, siang. Nah, berarti belum ada yang belum konsentrasi dibilang. Kalau tidak ada tepuk berarti tidak tepuk. Kalau ada tepuk pagi tidak lupa. Oke, dia tepuk tangan dulu buat teman-teman. Terima kasih. Kalau Ibu bilang tepuk konsentrasi, terus gimana dia? Konsentrasi. Siap, konsentrasi. Ya, paham ya? 1, 2, 3, konsentrasi. Siap, konsentrasi. Oke, berarti kita konsentrasi, harapannya begitu ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke pembelajaran kali ini. Nah, ini tujuan pembelajaran dari khusus di topik kita pada hari ini, yaitu keberagaman kondisi siswa. Nah, Ibu pengen menyampaikan bahwa teman-teman perlu memahami atau menjelaskan dan menghubungkan tentang keberagaman kondisi siswa tersebut setelah mendapatkan materi hari ini. Kemudian mengidentifikasi dan menganalisis keberagaman kondisi siswa. Nah, nanti kita membahas mengenai beberapa kasus, kemudian teman-teman coba analisis dari kasus tersebut, ya. Nah, selanjutnya ini kita lebih dan fokus. Kira-kira dari pertanyaan ini apa yang bisa teman-teman
kesimpulan atau berikan pendapat. Mengetahui tentang keberagaman kondisi siswa. Ada yang bisa jawab? Oke, silakan ya. Oke, itu keberagaman kondisi siswa adalah adanya perbedaan antara para siswa. Kaitan dengan siswa yang berarti perbedaannya di grup siswa. Ya, nah kemudian ada pertanyaan berikutnya, apa saja ya kira-kira contoh keberagaman yang ada di sekolah? Kalau bisa memberikan contohnya kira-kira silakan. Hikmah, Halimah, agama, ras, bangsa, budaya, karakteristik siswa, gender, dan latar belakang siswa banyak sekali. Tepuk tangan dulu. Ada contohnya inteligensi, ada karakteristik, budaya, kemudian ras, gender, banyak yang disampaikan. Dan mungkin masih banyak lagi ya yang ada di belakang siswa. Gak cuma di siswa ini, kalian juga pasti punya perbedaan. Nah, kita ada tentang apa ya? Kira-kira seseorang pendidik itu harus dapat memahami keberagaman atau perbedaan peserta didiknya di sekolah. Siapa yang menjawab? Oke, silakan Imam. Agar seorang pendidik itu tahu porsi tiap masing-masing peserta didik yang dididiknya, agar pengelolaan dan penyampaian pemahaman itu dapat dilaksanakan secara optimal. Nah, betul sekali. Tepuk tangan dulu buat Imam. Jadi memang jika seorang guru atau seorang pendidik itu sudah tahu berbagai macam perbedaan dari peserta didiknya, dia bisa lebih optimal untuk memberikan pengajaran kepada si peserta didik. Dan dapat semua ini ya, adalah secara umum mengenai kondisi peserta didik. Kita lanjut. Nah, ini definisi mengenai keberagaman siswa tadi. Jadi memang tadi yang disebutkan teman-teman ya bahwa banyak perbedaan. Ya, banyak perbedaan antara peserta didik yang bisa sama ataupun berbeda. Sama-sama nih laki-laki, sama-sama perempuan, tapi ada perbedaan. Nah, kemudian menjadikan peserta didik itu apa? Semakin bangga, bukan semakin minder dengan adanya perbedaan. Itu harusnya yang terjadi di peserta didik. Kemudian kita lanjut ya. Itu apa saja ya keberagaman kondisi siswa tadi? Tadi ada pertanyaan kedua ya. Tadi udah dijawab juga apa yang tadi macam. Nah, ini ya keberagaman tentang individu dalam dunia pendidikan. Individunya khususnya adalah siswa tadi, peserta didik atau peserta didik. Ya. Nah, kita lihat ada inteligensi dan bakat banyak ya. Nah, kemudian minat dan motivasi, gaya belajarnya, kemudian kepribadian, status sosial ekonomi, budaya dan agama. Dan di sini saya paparkan hasil penelitian yang mengatakan bahwa musik dan mereka berpengaruh. Nah, kemudian ada manajemen waktu dan edukasi diri itu berpengaruh terhadap prokrastinasi pada mahasiswa. Ya, ini peminat dan motivasi. Nah, ini peminat dan motivasi adalah satu faktor yang sama untuk bisa menggerakkan seseorang melakukan sesuatu. Motivasi dan minat. Kalau tidak ini ternyata perbedaan individu juga mempengaruhi keberagaman kondisi siswa di sekolah. Contoh, cara dia berpikir, emosinya, ya, kemudian memunculkan perilaku-perilaku tertentu. Nah, dan juga status sosial, ekonomi, dan budaya dan agama. Nah, di sini ada bahasa, ada gender, culture, dan etnis. Agama tadi sudah disampaikan oleh Halimah, gitu ya. Ini definisi dari budaya itu sendiri. Budaya itu akan berpengaruh kepada identitas diri seseorang. Budayanya, mohon maaf, ada budaya tertentu seperti misalkan tinggal di Medan, tentu punya budaya sendiri dalam beradaptasi di lingkungan pendidikan. Begitu juga dengan mohon maaf suku Jawa, itu berbeda, kan? Dan itu kita ketahui bersama, kan? Nah, selanjutnya ini tadi seperti tadi yang saya sampaikan bahwa musik dapat mempengaruhi mood belajar mahasiswa UIN. Jadi saya pernah meneliti ini di tahun 2019 bahwa mood seorang mahasiswa bisa berpengaruh terhadap tadi musik. Jika dia dengar musik, mood belajarnya menjadi meningkat. Nah, tapi musik-musik tertentu ada juga yang beberapa mahasiswa suka musik rock ketika belajar. Ya. Ada juga yang musik slow misalnya. Ya.
Dengan waktu efikasi relief itu ternyata bisa mempengaruhi prokrastinasi para siswa. Itu keterangan ke depan. Ini kita tadi saya sudah jelaskan mengenai banyak macam keberagaman peserta didik atau profesi siswa di sekolah. Nah, sekarang coba kita berikan aplikasinya bagaimana di lapangan, ya, biar teman-teman bisa menganalisis kondisi yang ada di lapangan. Nah, jadi teman-teman segera buat 5 orang dalam satu kelompok. Kemudian kita bahas kasus yang saya berikan. Nah, jadi saya kirimkan via WA, dulu sudah saya kirimkan, silakan teman-teman cek dulunya. Toleransi pada kasus-kasus yang sudah saya berikan. Nah, coba teman-teman dari kelompok berapa dulu yang ingin menyampaikan pendapatnya, silakan. Di sini permasalahannya adalah NWA, seorang pelajar non-muslim diwajibkan memakai jilbab dan mengikuti kegiatan keagamaan oleh pihak SMPN di Genteng Banyuwangi. Nah, ada nomor berapa? Dua, silakan ada yang menyampaikan nomor 2. baiklah, dari hasil pencarian kami pada tahun 2019, tepatnya pada bulan Juni, di sini dalam sebuah surat edaran SDN Karangsunah 3 Wonosari memfasilitasi siswa-siswi tahun ajaran 2019 dan 2020 untuk mengenakan seragam muslim. Pembelajaran yang optimal antara siswa yang muslim dan non muslim. Oke, terima kasih. Kelompok dua tepuk tangan dulu. Pada Januari 2021 kasusnya terjadi, siswi berinisial JCH menolak pakai kerudung sebagaimana yang diatur oleh pihak SMK 2 Badak. Alasannya karena Ya. Oke, saya tepuk tangan dulu. Ini data dari 4 kasus yang sudah kita bahas tadi hari ini, rata-rata itu adalah mengenai keberagaman peserta didik yang menggunakan aturan di sekolah, yaitu menggunakan jilbab. Nah, itu adalah keberagaman dari apa? Kondisi apa? Ada. Nah, itu tadi baru satu aspek saja yang kita bahas mengenai agama. Kemudian ada perilaku yang tidak nyaman dan membuat seseorang menjadi tertekan dengan kondisi tersebut. Lalu apa ya kira-kira solusi pendidikannya dengan kasus-kasus yang sudah teman-teman bahas tadi? Kira-kira apa solusi pendidikan terhadap keberagaman kondisi siswa tersebut? Kira-kira saya berikan satu solusi saja, ternyata banyak punya solusi ya selain dengan yang saya sampaikan, yaitu pendidikan multikultural. Ini adalah konsep pendidikan yang bisa memperlakukan sama terhadap semua siswa dengan. Ya, ada pertanyaan teman-teman dari hasil diskusi kita kali ini. Nah, jadi supaya saya tahu nih teman-teman bisa benar-benar memahami tentang pembelajaran kita hari ini, saya berikan teman-teman kuis ya. Nah, ini kuisnya ada 4 pertanyaan. Teman-teman silahkan catat, kemudian silakan teman-teman isi dan jawab pertanyaannya, kemudian kirimkan ke email pribadi saya. Oke, nanti emailnya itu kirim dulu ya. Oke, selamat ya. Sudah selesai untuk materi hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian dari teman-teman semua. Mudah-mudahan memberikan manfaatnya dari hasil pertemuan kita. Sama-sama kita membacakan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Demikian video yang dapat saya sampaikan pada mata kuliah psikologi pendidikan. Semoga pada tugas kali ini Bapak dan Ibu bisa memberikan saran dan kritik pada tugas yang sudah saya lakukan.
Terima kasih sudah menyaksikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.